Mari kita rendahkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, izinkanlah kami di dalam keheningan hati kami untuk sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dan tolong kami Allah Roh Kudus untuk bisa memahaminya dengan tepat dan kami bisa dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 16 ayat 16-24 firman Tuhan kepada kita. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya yang berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja itu? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama-Aku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Aku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan menjadi sukacita. Saudara-saudara mendengarkan cerita atau kisah dari seorang ibu yang pernah melahirkan, mengatakan bahwa pada saat melahirkan seorang anak, itu adalah penderitaan yang begitu hebat yang dia alami. Tapi setelah selesai melahirkan, terlebih ketika mendengarkan suara tangisan bayi, maka rasa sakit itu, penderitaan yang begitu hebat itu, kemudian hilang, diganti dengan kebahagiaan. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini menegaskan pula tentang hal itu. Alkitab secara gamblang menuliskan, seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 21 bacaan kita. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya, semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali. Ayat 20 dan 22. Yesus betul-betul mempersiapkan para murid. Saudara-saudara, keyakinan kita sebagai orang percaya adalah bahwa Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput kita di dalam kemuliaannya. Duka cita karena kepergiannya akan diganti dengan sukacita saat ia datang kembali. Ia memang pergi, namun pasti akan kembali.
perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan kesetiaan kita menantinya. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam masa penantian itu, kadang kita akan diperhadapkan pada begitu banyak penderitaan. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan tahu dan Dia sangat peduli akan pergumulan kita itu. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 15, doa Tuhan Yesus kepada para muridnya, Dia begitu tahu kondisi para murid ketika akan ditinggalkan. Dikatakan seperti ini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus peduli dan Dia meminta kepada Bapanya supaya kita dilindungi dan dipeliharakan di dalam dunia yang jahat. Itu kepedulian Yesus kepada Bapak, Ibu, dan saya dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti saat dimana Ia kembali membawa sukacita bagi umat yang percaya kepadanya. Dan itu janjinya sudah sangat jelas. Ia akan kembali. Karena itu, percayalah bahwa sukacita yang abadi telah disiapkannya untuk kita umat yang percaya kepadanya. Bahwa duka cita, penderitaan-penderitaan yang kita alami akan diganti dengan sukacita yang abadi di dalam Yesus. Dimuliakan nama Tuhan, diberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami alami pada saat ini. Biarlah kami semakin diyakinkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan yang kami alami di dunia ini, ternyata Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk melalui semua itu. Dan pada saatnya ketika kami sungguh-sungguh setia dalam Tuhan, maka semua gumul atau penderitaan itu akan diganti menjadi sukacita yang abadi. Ajar kami Tuhan untuk tetap berdiri dalam iman kami, apapun kondisi kami. Peliharakan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terlebih di masa-masa COVID pada saat ini Tuhan, biarlah kami tetap berpegang teguh bahwa Tuhan berkuasa di atas pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.